Bagi mitra kampus yang gemar menulis ataupun membaca novel, wajib berkenalan dengan novelis muda berbakat yang satu ini, yaitu Amelia Kartikawati. Seperti apa prestasi dan profilnya? Kita simak liputan selengkapnya. Amelia Kartikawati, mahasiswa semester 5 program studi S1 Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Semarang ini memulai menulis sejak tahun 2012. Di awal menulis itu, pertamanya saya ikut lomba cerpen di Diva Press, itu penerbit di Jogja. Ternyata saya menang juara 1 waktu itu, kemudian cerpennya dibukukan. Judul cerpennya itu dibukukan jadi A Real Chef is a Real Hard Worker. Itu di tahun 2012 September. Kemudian setelah menang, saya memberanikan diri untuk menulis cerpen. Menulis cerpen menjadi sebuah novel. Yang pertama itu novel saya yang telah diterbitkan juga dari Diva Press juga, judulnya My Everlasting After. Itu tahun 2012 juga. Kemudian setelah itu saya menulis lagi novel kedua saya, Promise You judulnya. Itu saya di Nura Books Mizan waktu itu. Yang terbaru ini Love Splash judulnya, baru saja di bulan November ini di tahun 2014. Selain menulis novel dan mendapatkan apresiasi dari tulisannya, novelis ini juga banyak mendapatkan piagam di beberapa acara. Kalau inspirasinya yang pasti dari kehidupan sehari-hari, karena saya suka sekali yang namanya nulis, mengangkat tema kehidupan sehari-hari yang dekat sama kita, yang tokoh-tokohnya itu sifatnya nggak muluk-muluk, istilahnya manusiawi. Karya-karyanya tak luput dari support dan masukan dari orang-orang di sekitarnya. Bagaimana karyanya menurut para pembaca? Bukunya tuh bagus, ceritanya kayak kehidupan kita sehari-hari gitu, jadi nggak membosan buat kita yang baca. Saya suka baca buku, tapi jarang sekali baca novel teen lead. Tapi novel Amel ini salah satu yang saya suka. Waktu pipis kucing banget, karena dia fobia kucing dari berawal dari pipis kucing. Nah, mitra kampus, buat kalian yang suka baca novel dan tertarik untuk menulis, jangan takut mencoba ya, seperti Amel. Destianti, Moeka Surya, Bimala Igita, Tim Liputan, Berita Kampus. Datang diundang, pulang senang-senang. Itulah tagline dari Moro Seneng, sebuah acara yang memberikan wadah bagi anak muda untuk menyalurkan ide-idenya. Penasaran bagaimana kegiatan ini begitu menginspirasi? Kita simak liputan selengkapnya. Tantangan terbesar anak muda saat ini adalah menjadi peka. Banyak anak muda yang hanya bisa bersenang-senang, melupakan peran mereka sebagai ujung tombak perubahan. Di Semarang, ada ruang belajar sekaligus berkarya untuk anak muda, yaitu Moro Seneng. Moro Seneng ini sebenarnya rangkaian event sih. Rangkaian event yang pertama itu ada mini workshop selama 2 hari. Habis itu pengumpulan karya, habis itu pameran. Acara ini karena yang dekat sama mahasiswa, jadi ada 3 elemen yang kita angkat di Moro Seneng. Satu ada pasti berhubungan dengan mahasiswa, yaitu wacana. Ketiga ada budaya visual, ya salah satunya pameran. Di sana, banyak ditemui kreator yang dapat dijadikan inspirasi dalam mengembangkan ide serta bakat. Salah satunya adalah Indika Adriansyah. Dia merupakan mahasiswa Universitas Semarang yang ikut berpartisipasi dalam event Moro Seneng. Bagaimana saya mencari di Semarang ini tempatnya buat para seniman yang mungkin belum punya link-link gitu, mungkin masuk ke komunitas di Semarang. Moro Seneng diharapkan mampu menjadi ruang belajar sekaligus berkarya bagi anak muda, khususnya mahasiswa di Semarang, seperti harapan Fariza dan Indika. Harapannya sih lebih banyak teman-teman dari kampus-kampus lain yang ikut.
Bediah, Kesti Ningsih, Tim Liputan, Berita Kampus. Nah, kegiatan yang satu ini pasti sering dong dilakukan oleh mitra kampus, bergaya di depan kamera dan memotret diri sendiri atau yang lebih disebut dengan selfie. Kira-kira seperti apa ya kehebohan gaya selfie saat ini? Berikut kami rangkum dalam fenomena selfie. Mengambil gambar adalah hal yang biasa, dan memfoto diri sendiri di depan cermin kini adalah kegiatan yang paling digemari. Seiring berjalannya waktu, itu menjadi sebuah fenomena. Menurut aku, selfie itu dimana foto yang selalu aku lakukan di saat aku jenuh, di saat aku gembira, dan di saat aku menyalurkan diri. Seperti halnya di kampus, sebelum kuliah dan sesudah kuliah. Tak sadar bahwa ada banyak karya yang telah dihasilkan. Nah, berbagai kalangan dan usia menjadikannya sekedar hobi, membuang kejenuhan, dan ada juga yang menjadikan pekerjaan. Tapi satu hal nih yang perlu diketahui, selfie membuat efek ketagihan bagi pelakunya. Iya, saya suka banget sama selfie. Alasannya karena saya suka foto-foto. Kadang di kampus, di rumah, di kamar, terus gimana aja lah kalau pas main-main sama temen. Sah-sah saja kan di mana tempatnya, mau sendiri, berdua, grup, atau beramai-ramai untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menurut saya, selfie adalah ajang untuk mengekspresikan diri. Jadi bisa bareng teman-teman, bisa juga dengan diri sendiri. Jadi, bergayalah sesuai tempat dan waktunya ya. Yudianti, Kesti Ningsih, Tim Liputan, Berita Kampus. Mitra kampus, jangan beranjak dari channel kesayangan kita dulu ya, karena selain satu ini, Debbie akan kembali menghadirkan liputan tentang event Jajanan Sewu.